Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi bersama saya Aris Nugraha di podcast Bincang Budaya, salah satu channel edukasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang gak kalah menarik. Kita akan membahas tentang fotografi dalam bingkai budaya. Sudah bersama kita Kang Aga Wilujeng Sumping, Kang. Ya, nuhun. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Kang Aga boleh silakan memperkenalkan diri dan apa itu RAUS, boleh kapan berdirinya, silakan sharing aja, Kang. Ya, halo semuanya. Saya Baskara Puraga, biasa dipanggil Aga. Saat ini saya tergabung sama sebuah, saya bisa bilang mungkin yayasan yang fokusnya dengan fotografi, namun mungkin bukan fotografi yang sifatnya lebih ke industri. Oke. Jadi fotografi yang kami lakukan itu menyangkut hal-hal yang sifatnya mungkin kebutuhan akan ekosistem. Jadi kita melihat kalau misalkan fotografi hari ini tuh, tentunya fotografi itu identik dengan fotografer dan pelakunya bisa kita bilang mungkin 90% pasti fotografer yang memegang kamera. Nah, tapi kami juga melihat kalau ada kebutuhan-kebutuhan di luar yang selalu urusannya memotret gitu, tapi juga dia dibutuhkan. Contohnya misal kurator untuk pameran, penulis, kritikus, lalu mungkin art handler, fotografi handler yang exhibition designer, publikasi mungkin semacam penerbit buku foto dan hal-hal semacam itu tuh kami juga merasa masih kurang gitu. Dan ruang-ruang eksperimen, ruang-ruang aman juga yang dibutuhkan pun pelakunya kayaknya nggak banyak kalau di Indonesia gitu. Mungkin kalau kita berkaca sama di luar yang mungkin kayak di Jepang atau di Eropa, kami melihat ekosistemnya itu cukup terintegrasi dengan baik lah. Nah, kalau di Indonesia ini masih cukup jarang yang mau mengambil peran itu gitu. Dan kami RAUS Syndicate itu pada akhirnya mengambil peran itu gitu. Termasuk mungkin festival fotografi juga di Indonesia juga masih benar-benar bisa dihitung jari itu literal gitu, benar-benar dihitung jari tangan kita gitu. Sedangkan misalkan kalau kita lihat perbandingannya di Prancis, misalnya di Prancis, negara lahirnya fotografi gitu, dia festival itu 1 tahun bisa sampai 72. Wow. Kalau di Indonesia sendiri masih sedikit itu. Indonesia di bawah 10. Dan salah satunya apa yang digagas sama saya dan teman-teman di RAUS Bandung Photography Month. Baru beres kemarin 16 November. Kalau boleh tahu, Kang, si RAUS yayasan? Ya kalau secara nama resminya mah Yayasan RAUS Syndicate Indonesia, tapi lebih sering dikenalnya RAUS Syndicate. RAUS itu singkatan atau apa, Kang? Enggak sih. Oh, itu lebih ke RAUS brand nama aja gitu lebih ya. ke brand, mungkin RAUS dalam artian mentah gitu. Karena kami bisa bilang kami senang mengolah yang mentah-mentah gitu. Benar-benar fotografi. Jadi gitu ya. Betul, termasuk juga mungkin kita juga kayak ada program-program seperti kelas gitu ya, kelas dan yang ikut kelas kita juga nggak melulu fotografer gitu. Banyak yang mungkin ingin mengetahui bagaimana khususnya membuat karya dengan fotografi gitu. Jadi tidak selalu fotografer, karena kita juga yang datang, kita punya tempat di Pasar Antik Cikapundung lantai 3, namanya Red RAUS Center. Di sana kita fungsikan itu sebagai ruang bersama yang di dalamnya ada galeri, ada toko buku, ruang buat diskusi, buat kelas. Itu umum, Kang? Umum, buka setiap hari. Oke. Kalau aktivitas sendiri, Kang, di RAUS itu apakah ada mungkin program-program khusus atau mingguan, bulanan gitu? Kalau di RAUS yang mingguannya ada, mingguan tuh ada Selasa Baca sama Asupan Ilmu. Jadi kalau Selasa Baca kita banyak mengeksplorasi karya-karya foto yang akhirnya kita baca bersama gitu. Sama mungkin mirip sama apa yang dilakukan sama pegiat-pegiat literasi gitu yang membaca buku bersama atau menulis bareng. Nah, ini kita dengan foto. Itu terbuka untuk umum juga? Terbuka untuk umum setiap Selasa. Lalu di hari Kamisnya kita ada tadi kelas RAUS Attack Class namanya. Si kelas ini juga berfungsi sebagai laboratorium, eksperimen yang nanti outputnya adalah pameran gitu. Kalau yang tahunannya kita ada Bandung Photography Month yang tadi yang kita adakan setiap tanggal 16 Oktober sampai 16 November setiap tahunnya. Kemarin baru selesai yang ke-10. Jadi udah 10 edisi gitu. Itu apa programnya, gambaran secara ininya, Kang?
Festival, kalau festival itu biasanya secara umum pasti meliputi pameran, diskusi atau hal-hal semacam itu ya gitu, pewacanaan, lalu di sana ada edukasi, workshop dan segala macam gitu. Jadi Itu biasanya kita Bandung aja atau lokasinya di Bandung, lokasi tapi Bandung? kalau yang ikutan sih bisa Dari luar kota macam-macam. ada juga ya? Dari luar kota ada, di luar negeri ada gitu. Oh, Biasanya gitu. Tahun ini sih kebetulan nggak ada yang dari luar negeri, tapi tahun-tahun sebelumnya kita selalu berusaha ngundang. Kalau yang tahun lalu bahkan kita ngundang 3 fotografer Palestina buat berpameran gitu. Jadi kita mah sebetulnya ya namanya Bandung Photography Month, tapi itu karena hanya kita diadakannya di kota Bandung, yang buatnya bisa dibilang orang Bandung, tapi kalau partisipan yang ada di dalamnya bisa sangat macam-macam sebetulnya. Berarti si Raus ini membangun ekosistem ya Kang, maksudnya bukan hanya di industri tapi mungkin sosialnya juga ada gitu kan? Ya betul, karena kayaknya kalau ngomongin ngomongin fotografi secara industri gitu ya, yang sifatnya mungkin lebih komersial, kayaknya sih sudah berjalan dengan ya berjalan Sendiri saja gitu. gitu. Tapi Raus ini memang fokusnya lebih di bagaimana kita bisa membuat ekosistem atau minimal bisa menjadi percontohan ekosistem fotografi gitu. Karena ternyata bisa kita bilang di Indonesia pelakunya tidak begitu banyak, pertama. Kedua, di luar pun yang mau mengambil peran ini bisa kita bilang tidak banyak juga. Jadi kalau kita ngelihat berkaca sama misalkan di Eropa sendiri, orangnya masih itu-itu aja gitu. Sehingga secara secara keterhubungan mungkin antara Raus dengan pelaku ruang yang serupa gitu ya, di baik mungkin misalnya kayak di Taiwan, di luar, di Cina, di Eropa tuh, kita bisa terhubung dengan relatif mudah sebetulnya. Karena mungkin punya punya concern yang sama, punya visi misi yang juga mungkin tidak jauh beda gitu. Sehingga keterhubungan, lalu pertukaran budaya gitu, apapun itu dimungkinkan lah gitu. Karena skupnya yang meskipun satu dunia ada yang melakukan, tapi sebetulnya nggak banyak-banyak amat gitu. Yang belum dicapai Kang dari Raus sendiri, maksudnya secara program mungkin yang ada apa ya? Apa ya? Ya kalau saya ngobrol sama foundernya Raus, teman saya Wahyu, sebetulnya kita juga ada cita-cita jangka panjangnya adalah sebetulnya pengen punya museum sebetulnya. Museum fotografi gitu, di mana semua orang bisa mengakses itu dengan arsip-arsip yang lengkap gitu ya. Yaitu rencana jangka panjang yang kita sendiri nggak tahu apa bisa terwujud apa tidak gitu. Tapi setidaknya kita berusaha, sekarang mah ya berusaha aja dulu mewujudkan itu gitu. Oke, kita lanjut Kang, mungkin ini dari sisi pribadi dulu ya, dari Akang, bagaimana awal Kang mulai tertarik pada dunia fotografi? Dari kapan mungkin? Boleh di-share? Saya sih sebetulnya belum lama-lama amat ya. Jadi 2008 lah kurang lebih. 2008 tuh saya pertama mengenal fotografi karena dapat lungsuran kamera dari kakak saya. Nikon D90 waktu itu. Dia kasih ke saya karena dia, sebetulnya kakak saya bukan fotografer tapi hanya penghobi lah bisa dibilang gitu. Dia ngasih kameranya ke saya, terus dia beli kamera yang lain gitu. Dari situ saya mulai ngulik sendiri, cari-cari buku waktu itu. Internet sudah ada, tentu saja kita bisa cari-cari di forum-forum dulu di Indonesia. Ada forum-forum seperti fotografer.net, lalu Kaskus gitu, kita bisa cari-cari tahu di sana. Masuk komunitas-komunitas di website seperti Flickr gitu. Karena waktu itu Instagram masih belum terlalu kayak sekarang gitu. Lalu dari situ, tidak jauh dari situ mungkin 2 bulan 3 bulan dari situ juga saya akhirnya bisa mendapatkan uang pertama saya dari fotografi gitu. Karena ternyata saat kita memegang kamera lalu kita berusaha ini bisa kita apakan lagi gitu. Jalan paling dekatnya adalah menggunakannya sebagai alat untuk mencari uang sebetulnya. Simpel aja kan gitu. Dan ternyata waktu itu yang bisa saya lakukan adalah memotret pernikahan sepupu saya. Nah, wedding berarti foto wedding. Iya, wedding. Foto wedding itu buat saya sampai sekarang kayaknya mungkin masih langkah awal kalau orang mau cari uang lewat fotografi itu. Cepat di situ. Sekarang mungkin tambahan ada yang lagi rame kayak misalkan foto wisuda gitu. Itu masih mungkin juga gitu. Nah, tapi saya berjalan berapa tahun dari situ, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun dari situ, saya memotret banyak hal gitu ya. Wedding, lalu kayak motret event, macam-macam lah gitu. Event konser, baik event musik, event pemerintahan juga. Lebih lama-lama saya menemukan
mungkin kebosanan. Bisa gitu, kebosanan dan kebingungan gitu, ini ngapain lagi ya? Lalu tidak jauh dari situ mungkin 2014, 2015-an saya berkenalan dengan, kalau yang sekarang sering disebut street photography. Oke. Street photography itu salah satu praktik atau pendekatan memotret di ruang publik, di mana subjek utamanya adalah manusia biasanya yang ada di ruang publik. Oke. Dan seringnya mungkin kayak yang di Braga gitu di ya? jalanan ya gitu. Nah tapi dari situ juga akhirnya membuka pemahaman saya, membuka pencarian saya untuk bertemu dengan satu objek, bisa saya bilang objek seni yang namanya buku foto. Oke. Nah dari situlah sebetulnya di sana kalau bahasa kerennya rabbit hole fotografi itu ada begitu kita terjun ke dalam sesuatu yang namanya buku foto, ternyata di sana segala potensi, segala kemungkinan, baik potensi kekaryaan, potensi eksperimen, ada semua gitu. Oke. Dan dari situ sampai sekarang mungkin saya masih menggeluti dunia buku foto sebagai berkarya iya, sebagai editor iya, sebagai desainer buku foto juga iya gitu. Oke. Menarik Kang, untuk berarti kan ada income stream dari fotografi itu ya, biar teman-teman sobat budaya tahu apa aja sih Kang yang maksudnya kita mau belajar fotografer tapi dari mana sih cuannya gitu, dari mana uangnya gitu. Dari apa aja mungkin yang mungkin Akang bisa share juga. Ya kalau secara secara langsung sih mungkin yang tadi ya, salah satunya seperti, memotret wedding, bisa kan kalau ngomongin pernikahan itu di usia-usia tertentu kita akan bersentuhan dengan banyak antara saudara kita yang menikah atau teman kita yang menikah gitu. Nah itu sebetulnya peluang pertama kalau buat saya ya waktu itu gitu. Oh ternyata banyak saudara yang menikah, nggak lama dari situ oh banyak teman yang menikah gitu. Itu awalnya begitu gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya, market fotografi itu sangat 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 tersaturasi gitu ya. Sehingga kemungkinan bisa sangat macam-macam. Saya perhatikan juga kalau di media sosial, ya yang main wedding banyak, yang wisuda sekarang berebut gitu. Bahkan berebut kadang dengan saya perhatikan juga dengan dengan persaingan yang kurang sehat seperti perang harga gitu dan hal semacam itu. Ya tentu saja kalau ngomongin industri yang mungkin lebih mapan ada ya seperti misalkan industri, fashion dan hal semacam itu juga masih terus berlangsung gitu. Nah waktu pas pandemi saya juga menemukan menemukan salah satu kanal ya untuk mencari profit dari fotografi lewat NFT waktu itu. NFT waktu itu yang sempat Gozali itu ya kalau nggak salah. Ya salah satunya yang Gozali waktu itu rame gitu. Waktu itu saya juga ikut karena ya pas pandemi ngapain ya gitu. Ternyata pas dari NFT itu ternyata kita bisa berjualan karya kita ya, bukan kita memotret brand, bukan kita memotret produk, bukan kita memotret editorial, bukan kita memotret wedding, tapi karya yang kita hasilkan sendiri apapun itu ternyata bisa kita jual ke orang bule gitu. Banyaknya orang bule yang mau gitu mengapresiasi karya kita dengan membelinya lewat koin kripto ya waktu itu gitu. Dan itu saya lakukan selama pandemi. Sekarang sih udah enggak ya. Cuman saya perhatikan sampai hari ini pun masih ada yang melakukan itu gitu. Oke, berarti NFT masih ada Kang maksudnya? Masih sampai hari ini masih bergulir, masih meski mungkin dengan platform yang terus berubah dan berganti beda-beda gitu ya. Mata uang yang berubah-ubah juga macam-macam gitu. Tapi pelakunya sampai hari ini masih banyak yang melakukan, masih ada yang bahkan bisa hidup 100% dari situ ada gitu. Selama ya memang tekun aja sebetulnya sih. Market yang paling besar di mana Kang itu Kang untuk NFT sendiri itu? Ya kalau di chain-nya sih mungkin sekarang ya di Ethereum atau di Solana. Banyaknya di antara dua chain itu gitu. Dan ya seperti saya bilang tadi pembelinya sebetulnya jarang orang sini. Orang luar negeri semua ya. Oke Kang, kita lanjut ke mungkin sekarang ke cerita sosial sedikit Kang. Menurut Akang kenapa foto itu bisa lebih cepat nyentuh daripada tulisan? Nah itu Kang, boleh. Iya gitu. Pertanyaannya iya gitu. Ya tentu gimana preferensi masing-masing ya. Tapi kalau misalkan pertanyaan seperti itu, foto itu dia punya sesuatu yang jauh lebih langsung menurut saya dibanding katakanlah lukisan atau patung misal gitu. Atau pertunjukan sekalipun. Karena foto itu saat pertama foto tercipta gitu ya, sekitar tahun 1800-an akhir gitu. Orang tuh bisa dibilang kaget
takut gitu. Karena melihat sebuah foto itu sebagai suatu alat, suatu hasil, suatu output dari alat yang ajaib gitu bernama kamera yang semacam bisa memerangkap kehidupan, bisa memerangkap realitas gitu. Makanya kalau dulu saya ingat ya, zaman dulu tuh kalau orang ada orang yang nggak mau difoto misal karena aduh ngurangan umur. Ngurangan umur. Dan ternyata itu tuh bukan fenomena yang ada di Indonesia saja. Oh, itu worldwide fenomena. Jadi memang mau di negara manapun ada pemikiran bahwa saat difoto itu ada sesuatu yang diambil gitu dari tubuh kita dan terperangkap di dalam fisik foto gitu. Itu tuh ada pemahaman semacam itu gitu. Dan didukung juga waktu itu misalkan atmosfer dunianya sedang banyak yang membahas tentang misalkan naturalisme dan hal semacam itu, objektivisme dan segala macam. Novel pun sedang mengarah ke sana. Literasi sedang mengarah membuat sebuah karya-karya yang bisa kita bilang punya background sosial gitu yang sangat kuat, background yang jadi novel itu bukan lagi mengawang-awang tentang sesuatu yang fantasi gitu. Saat fotografi muncul, para penulis novel pun sedang banyak menulis novel-novel yang mungkin hari ini mah bisa kita dekatkan dengan jurnalisme gitu, dengan jurnalistik gitu. Jadi ya sesuatu yang real, fenomena sosial, ketimpangan sosial itu tuh muncul di novel-novel literasi yang berbarengan waktunya dengan fotografi saat itu. Sehingga semangat zamannya saat itu memang membicarakan sesuatu yang real, yang membicarakan realitas. Nah, begitu fotografi muncul, fotografi itu punya satu lagi. Dan saat itu sebetulnya banyak juga misalkan di dunia lukis gitu ya. Orang tuh sedang berlomba-lomba melukis dengan sangat realis, dengan sangat real. Contoh misal saat itu kan terjadi banyak perang ya di era-era itu tuh. Salah satu perang dunia 1, mungkin Civil War di Amerika gitu. Di Eropa pun ada perang revolusi dan segala macam. Semua dokumentasi perang itu dulu ya dengan lukisan. Dan tentu saja saat kita melihat sebuah dokumentasi perang dalam lukisan, biasanya si pelukis itu memang jarang yang melukis secara random sendiri, tapi dia ada pesanan tentu saja gitu. Dan biasanya pemesan itu yang akan menentukan siapa aktor utama atau figur utama dalam lukisan perang itu gitu. Misalkan perang Napoleon ya Napoleonnya yang tampil heroik gitu ya. Nah tapi begitu fotografi datang gitu, itu semua urusan yang dikaitkan dengan realitas dan realisme bubar semua. Fotografi itu ngacak-ngacak semua sebetulnya gitu. Dia datang sebagai dengan suatu keanehan, karena dia lahir dari saintis gitu ya, bisa dibilang bukan dari seniman gitu, dia muncul dari pergabungan antara saintis gitu. Akhirnya jadi sebuah alat yang bernama kamera dan bisa menghasilkan gambar yang cukup instan gitu. Itu mengaburkan semua hal bahwa pada akhirnya segala hal jika mau dikaitkan dengan realitas dan realisme, fotografi adalah jawabannya seolah-olah. Sehingga saat itu fotografi dipercaya sebagai suatu kebenaran, truth gitu. Fotografi itu identik dengan truth. Orang mau melihat perang misal, perang di Civil War misal atau di Perang Dunia 1 gitu, Perang Dunia 2, orang tidak akan lagi melihat lukisan tentang perang, orang akan melihat fotografi, hasil foto dari perang itulah yang akan terlihat, dan foto itu menunjukkan kekejian perang dengan sangat akurat lah gitu. Dalam artian kalau dulu kayaknya darah-darah atau apa itu tidak akan muncul di lukisan secara gamblang juga ya maksudnya. Tapi trauma perang, kekejian perang itu muncul semua di foto secara secara mudahnya gitu muncul, sehingga langsung inilah kebenaran gitu. Nah, tidak berhenti di situ, tapi ternyata memang fotografi punya kekuatan untuk mengungkapkan tadi ya, setidaknya sepersekian detik kebenaran sebetulnya gitu. Tentunya setelah itu perkembangannya bisa sangat macam-macam sampai hari ini. Hari ini bisa kita bilang mungkin fotografi tidak melulu dikaitkan dengan kebenaran, karena hari ini orang juga dengan mudah memanipulasi foto sebetulnya gitu. Tapi dulu waktu pertama muncul tuh, saat orang ngomongin kebenaran, orang ingin bukti gitu, foto dia akan itu jawabannya berarti. Betul. Dulu ada seorang penulis filsuf dan ini dia John Bernard Shaw, dia bilang kalau saya berani menukar apapun seisi dunia ini untuk satu foto Jesus Christ, kata dia.
Saya rela menukar apapun agar bisa mendapatkan satu foto Yesus Kristus, kata dia gitu. That's the power of photography, kata dia gitu. Bahwa fotografi itu, ya buktinya sekarang kita yang ada di paspor kita, yang di KTP kita ya bukan lukisan, bukan ilustrasi, tapi foto gitu. Karena itu dipercaya sebagai kebenaran tadi. Gitu. Se-powerful itu ya maksudnya foto. Tapi untuk sekarang kan di zaman sekarang kan maksudnya setiap orang itu punya akses ya. Untuk foto gitu, ponsel. Nah, dampaknya apa Kang untuk fotografi sendiri? Dampaknya yang paling pertama mungkin positifnya adalah fotografi itu bisa kita bilang terjadi demokratisasi secara positif. Artinya kalau dulu orang memotret itu adalah orang kaya. Eksklusif sekali, limited sekali, terbatas sekali gitu. Bahkan fotografi datang ke Indonesia pun di era kolonial pun datang oleh Belanda kaya gitu, yang punya kepentingan, baik itu mungkin kepentingan hanya sekedar hobi, ada kepentingan sosial antropologi gitu. Jadi datang tuh memang pasti orang-orang punya privilege lah yang datang tuh. Jadi tidak mungkin fotografi. Tidak semua orang bisa akses itu gitu. Nah begitu iPhone mengeluarkan ponsel dengan kamera tahun berapa ya itu iPhone ya? 2007, 2008 saya lupa. 2006. Pokoknya yang pertama tuh ada itu, dari situlah sebetulnya terjadi demokratisasi. Itu merubah sekali landscape fotografi bisa kita bilang. Karena sekarang ya hari ini siapapun punya akses, punya hak yang sama untuk melakukan fotografi. Gitu. Betul. Nah itu sisi positifnya, artinya semakin mudah lah kita menggunakan fotografi. Mungkin dari sisi lainnya yang menjadi menantang sebetulnya adalah di saat hari ini image itu tersebar dengan sangat mudah, terutama di internet. Apa yang bisa kita lakukan sebagai fotografer? Bayangin aja, satu hari itu di internet itu sirkulasi gambar ya, sirkulasi foto jutaan itu 5 juta. 5 juta. Itu data tahun lalu. Sekarang mungkin nambah lagi gitu. Itu 5 juta per hari, bayangkan dalam 1 tahun aja kita mendapatkan gambar sebanyak apa. Gitu. Nah itu kan tentu tantangan, bagaimana misalkan seorang fotografer itu mau menggunakan fotografi yang katakanlah sudah jadi sesuatu yang pasaran gitu, semua orang melakukan fotografi. Apa yang membuat diri dia bisa beda? Apa yang membuat diri dia memberikan tawaran baru, baik terhadap fotografinya sendiri atau terhadap dunia di sekitarnya gitu. Itu sih mungkin yang paling menantang hari ini gitu. Berarti ya sisi positifnya tadi demokratisasi, jadi semua orang punya akses ya Kang. Tapi sisi negatifnya ya sebagai profesi fotografer harus ada nyari pembedanya mungkin ya Kang. Betul. Karena itu tadi saya sebetulnya cukup lelah melihat perdebatan 1 atau 2 tahun terakhir ini di media sosial gitu. Itu fotografer tuh paling ribut sebetulnya. Paling ribut untuk membicarakan entah apapun itu selalu jadi keributan, apalagi itu menyangkut harga misal. Belum kemarin mungkin Akang juga pernah lihat berita soal ribut-ribut foto orang motret pelari di jalan raya atau di mana, lalu difoto lalu masukkan aplikasi dijual gitu. Lalu ada orang-orang yang merasa privasinya terganggu karena difoto tanpa izin dan hal-hal semacam itu. Belum lagi fotografer yang serasa memiliki kawasan gitu dengan orang harus mendaftar komunitas dia untuk bisa memotret di tempat itu gitu. Sampai segitunya, artinya saking fotografi itu bisa dilakukan semua orang gitu, semua orang punya akses, implikasinya bisa sampai sejauh itu gitu. Yang buat saya sih sampai hari ini kok tidak ada bedanya dengan premanisme ya gitu, hal-hal semacam itu ya gitu. Tapi itu tetap ada ya Kang, maksudnya gitu. Agak susah juga untuk dihilangkan maksudnya ya. Ya, dan itu ya tentu di situ menurut saya banyak pihak yang harus ikut terlibat ya, baik itu mungkin fotografer yang sudah lama berkecimpung, akademisi mungkin yang punya pewacanaan terhadap hal itu, atau bahkan mungkin pemangku kebijakan gitu, betul. Di situ. Biar ada maksudnya ada ada payung maksudnya betul. Karena kan selama ini memang tidak teregulasikan bisa kita bilang gitu soal memotret di ruang publik apa itu. Ya mungkin adalah pasal-pasal lain yang bisa dibahas gitu soal bagaimana tadi ya privasi, pelindungan data pribadi itu adalah itu. Tapi kan yang spesifik memotret di ruang publik, memotret sport katakanlah, saya nggak tahu itu istilahnya apa, tapi mungkin ada yang menamakan dirinya sebagai sport fotografi, sport street fotografi, sekarang bisa macam-macam lah.
kalau istilah gitu. Tapi memotret pelari di ruang publik, ya pelari itu ada yang senang gitu. Senang ya dengan akhirnya membeli foto yang ditawarkan kepadanya. Tapi ada juga mungkin yang tadi yang merasa terganggu privasinya kan. Menurut saya sih harus saling diatur aja sebetulnya. Ya. Biar lebih enak lah maksudnya ke depannya juga ya. Maksudnya cara fotografi. Tapi di Indonesia sendiri kan si komunitas fotografi ini apakah maksudnya udah menyeluruh gitu kan? Maksudnya di Bandung, Jakarta gitu-gitu. Atau masih? Ya kalau ngomongin komunitas tentu pertama pasti banyak gitu ya. Dan kedua ya belum tentu saling mengenal, itu udah pasti gitu. Saking banyaknya gitu. Dan belum tentu punya satu misi atau visi yang sama juga sebetulnya gitu. Makanya kalau saya misalkan di Raus tuh, kami sih tidak pernah menamakan diri kita komunitas. Kita menamakan diri kita ruang alternatif. Yang artinya kalau secara ruang, ya ibaratnya ruang ini kan bisa diakses siapapun yang ada di sini, pegawai di sini atau siapa, kita kan bisa masuk keluar masuk. Nah, ruang itu sifatnya seperti itu gitu. Orang bisa keluar masuk, bisa datang dan pergi gitu. Untuk sama-sama mencari apapun itu, mencari ilmu, mencari profit, mencari apapun itu. Tapi karena bentuknya ruang, jadi kami cukup terbuka lah gitu untuk segala hal gitu. Nah kalau komunitas itu komunitas itu mungkin baik ya untuk menyatukan pemikiran-pemikiran, menyatukan perbedaan. Tapi memang kelemahannya adalah saat komunitas itu makin membesar gitu dan serasa harus mengatur banyak isi kepala orang yang semakin banyak itu. Nah di sana sebetulnya tantangan komunitas itu bagaimana gitu menentukan satu jalur, satu visi yang bisa diseragamkan atau dicari ininya gitu. Nah di sana permasalahan komunitas. Jadi kalau kita bertanya apa komunitas di Indonesia, komunitasnya banyak dan bisa sangat beda-beda, bisa sama sekali tidak mengenal karena tadi fotografi sudah dilakukan semua orang sebetulnya. Sehingga ya mungkin ada upaya-upaya ya, misalkan ada asosiasi profesi fotografi ada gitu. Lalu upaya-upaya yang seperti mungkin ya, yang seperti kami melakukan festival gitu. Itu kan salah satu cara juga sebetulnya untuk menyatukan berbagai pemikiran, komunitas juga. Kita bisa bikin satu acara dalam festival yang menyatukan berbagai komunitas gitu. Di Indonesia sendiri yang melakukan festival belum banyak, mungkin salah satunya kita di Bandung ada Bandung Photography Month. Sebelumnya kemarin ada Bandung Fotografi Triennal, teman-teman dari ITB dan Unpar yang bikin. Lalu di Jakarta ada Jakarta International Photo Festival. Di Jogja ada Yogyakarta Photographies Festival. Di Solo ada Solo Photo Festival. Yang baru banget bikin, udah baru 2 kali di Palembang ada Musi Fotografi Festival. Ini sebetulnya berita yang baik kalau buat saya gitu. Artinya mulai banyak yang berpikir festival itu penting gitu. Festival itu perlu. Karena tadi Indonesia itu tidak punya museum of fotografi. Kalau misalkan di negara maju, katakanlah misalnya di Amerika gitu. Amerika itu punya museum semacam itu gitu. Lalu ada International Center of Photography di Amerika. Di Taiwan misalnya ada, di Jepang juga ada gitu. Nah Indonesia itu nggak punya itu, sehingga ruang untuk berkumpul dalam artian ruang berkumpul secara ideal, menyatukan karya dalam satu tema, dalam satu pagelaran tuh agak sulit. Nah makanya keberadaan festival-festival foto itu menjadi penting karena sebetulnya dia menggantikan posisi-posisi ya museum atau apapun itulah gitu. Sedikit Kang, untuk misalnya ada orang ini, ada teman-teman yang pengen belajar fotografi yang anggaplah dari benar-benar tidak tahu banget basic. Nah, berapa lama sih Kang kita harus belajar gitu? Ya kalau kita berbicara memotret dengan teknik yang kalau baik nggak tahu ya, tapi cukup lah gitu. Kayaknya sekarang segampang membuka YouTube ya, segampang mencari di YouTube, tapi tentunya dengan keyword yang pas gitu. Ya. Itu juga ilmu tersendiri mungkin hari ini ya, melakukan pencarian dengan tepat gitu. Soalnya terlalu banyak banget ya kalau di YouTube. Terlalu banyak gitu. Balik lagi karena fotografinya bisa saya bilang terlalu pasaran, lalu internet pun saking mudahnya diakses, orang bisa mengunggah di sana dengan macam-macam dan sembarangan kadang-kadang gitu. Lagi-lagi ya keywordnya harus pas gitu. Tapi sesimpel kalau ngomongin teknis gitu, kayaknya langkah pertamanya adalah buka YouTube. Setelah itu kalau misalkan dia ingin pendalaman yang sifatnya lebih mungkin lebih privat, lebih sambil mencari jati diri lah katakan begitu,
Ya mungkin masih ada yang buat semacam kursus atau workshop. Ya, saya pun membuat workshop gitu di Raus di Cikapundung. Ada workshopnya juga. Ada workshop namanya Raus Attack Class. Dia 10 kali pertemuan gitu, 10 kali pertemuan. Dalam berapa lama Kang itu Kang? Seminggu sekali, jadi kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dan outputnya adalah pameran gitu. Jadi kami bukan belajar motret yang bisa dibilang bukan belajar motret secara teknis karena kami nggak mengajarkan memotret sama sekali gitu, tapi hal-hal di luar urusan memotret lah, mungkin sejarah, lalu fundamental lah ya. Eksplorasi media dan hal-hal semacam itu kita termasuk etika dan segala macam. Gitu. Workshop 3 bulan tapi maksudnya untuk umum itu kan atau? Untuk umum. Asal daftar aja. Sekarang udah angkatan ke-21. 21 berarti udah lama banget ya? Dari 2017 kalau nggak salah. 2017 sampai sekarang konsisten. Jadi buat teman-teman sobat budaya yang mau belajar fotografi bisa ke Raus. Ya. Di mana Kang itu Kang? Di lokasinya, Kang? Pasar Antik Cikapundung, lantai 3. Oke, menarik. Tengah kota. Perbedaan Kang kalau dulu fotografi dulu sama sekarang apa? Perbedaan yang benar-benar signifikan gitu. Dulu dan sekarang. Dulunya tuh sejauh apa nih? Anggaplah dulunya Akang misalnya pas kecil atau yang sama sekarang gitu. Ya kalau secara mungkin secara alat ya. Karena fotografi itu mau tidak bisa dilepaskan dari alat ya gitu. Yang bernama kamera gitu. Dan perkembangan fotografi itu sejalan dengan perkembangan teknologi alatnya juga. Ya dulu zaman saya kecil saya motret pakai two-style, mungkin bahasa sekarang pakai roll film ya, yang terbatas sebetulnya gitu. Jadi satu roll film itu hanya 36 kali jepret. Kalau sekarang pakai HP juga bisa sangat banyak gitu. Dengan kamera digital, menggunakan SD card, memory card juga bisa sangat banyak gitu. Itu yang mungkin yang paling terasa ya. Jadi saya pun setelah saya tidak lama diberikan kamera oleh kakak saya, itu kamera digital. Tapi nggak lama dari situ saya mengulik menggunakan kamera analog. Saya memotret menggunakan film. Dan di sana saya belajar bahwa setiap jepretan itu menjadi berharga lah. Karena tentu saja enggak, ya itu waktu saya kecil, tapi terakhir 2000 berapa ya, saya menggunakan film itu kurang lebih dari 2013an sampai 2018 saya masih menggunakan kamera film untuk kebutuhan berkarya gitu. Karena di sana saya merasa ada learning curve yang bisa saya eksperimentasikan lebih jauh lah. Semisal memotret, lalu mencuci dan mencetak. Itu kan ada tambahan, tahapannya juga, ada tahapan. Dan itu pertama itu menyenangkan gitu. Itu menyenangkan sekali mendalami itu, bisa sampai lupa waktu gitu. Dan tapi di sana tadi saya jadi lebih menghargai setiap pencetan shutter gitu, jadi serasa penting aja gitu. Pertama saya waktu itu sempat ikut workshop sama seorang fotografer dari Prancis. Dia bilang, kamu pernah merhatikan tidak? Dia nanya ke saya, kamu punya buku Magnum Contact Sheet nggak? Punya saya. Coba lihat. Jadi si Magnum Contact Sheet ini adalah satu buku yang cukup tebal, di mana di dalamnya itu kumpulan foto-foto ikonik dari agensi foto yang bernama Magnum. Itu agensi jurnalistik pertama di dunia gitu. Di dalamnya itu kumpulan foto-foto ikonik yang pernah dibuat oleh orang-orang yang tergabung dalam agensi tersebut. Tetapi selain hanya menampilkan fotonya, dia menampilkan isi satu roll film. Gitu. Jadi kita bisa melihat kurang lebih bagaimana proses foto ikonik itu tercipta lah gitu, dengan melihat atau menganalisa si roll filmnya gitu, satu roll film itu. Dan dia bilang, coba kamu perhatikan, banyak, kata dia, cukup banyak foto-foto ikonik itu justru lahir di frame terakhir, kata dia, dari sebuah roll film. Jadi saat si fotografernya udah motret apa-apa, lalu dia merasa bahwa aduh ini satu lagi nih gitu. Sebelum saya harus ganti roll, tentu saja nggak mungkin fotografer dokumenter atau jurnalistik saat itu membawa satu roll, tidak mungkin, pasti membawa banyak roll film gitu. Tapi sebelum dia, kan artinya proses dia menghabiskan roll pertama, dia menggulung dan mengganti, itu kan butuh waktu. Secepat apapun tangan dia bekerja, itu butuh waktu. Dulu ya. Artinya dia harus bisa memanfaatkan satu foto terakhir dia di dalam roll itu gitu. Dan biasanya meskipun saya tidak melihat semua, tapi kata dia, kata waktu itu mentor saya, dia bilang perhatiin aja, pasti biasanya roll jepretan terakhir di roll film itu sesuatu, itu yang jadi sesuatu, kata dia gitu. Nah dari situ yang maksudnya pesan moralnya mungkin adalah dengan
belajar melambat ya. Menggunakan kamera analog itu sangat lambat gitu, sangat jauh kecepatannya dibanding sekarang gitu. Sekarang motret bisa langsung saya bluetoothkan ke HP lalu saya langsung upload di Instagram gitu. Kalau dulu beres motret harus dicuci, dicetak. Bukan berarti kita harus kembali ke masa lampau, tapi setidaknya melihat bahwa ada proses yang tidak instan untuk menghasilkan sesuatu gitu. Dan ketidakinstanan proses itu tuh menurut saya hanya bisa dipelajari dengan cara memotret yang lambat tadi, yang lama tadi. Pada akhirnya saya sekarang meskipun saya memotret untuk karya saya sekarang banyak menggunakan kamera digital, tapi karena saya punya kebiasaan menggunakan kamera analog, jadinya kebawa. Saya memotret menjadi rada pilih-pilih lah, rada pilih-pilih, rada irit gitu. Lalu beres saya memotret, saya tidak langsung melihat, mengupload misalnya gitu, enggak. Tapi saya simpan. Analisis dulu. Enggak juga, saya simpan aja dulu. Saya simpan aja dulu, mungkin bisa enggak tentu, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan. Saya diamkan dulu, saya endapkan dulu foto itu. Untuk baru apa itu Kang? Biasanya kalau saya kebutuhan untuk bikin karya, baik itu mungkin pameran atau buku biasanya gitu. Biasanya saya simpan dulu sehingga ada pengalaman yang terpisah antara memotret dan memilih foto gitu. Itu tuh buat saya harus menjadi suatu pengalaman yang terpisah gitu. Karena kalau misalkan saya memilih kumpulan foto saya dengan perasaan saya saat memotret, bisa jadi saya tidak objektif. Karena saya tahu misalkan, saya motret itu susah sekali, saya harus sambil jongkok-jongkok atau saya harus ini aksesnya susah gitu. Tapi saat pengalaman memotret itu terpisah dengan saya bisa memilih, katakanlah ada 100 foto, lalu saya harus memilih itu jadi 20 foto, bisa dengan cukup objektif karena saya tidak ada attachment yang terlalu bagaimana dengan pengalaman memotret saya, kesulitan saya memotret. Saya hanya melihat visualnya. Hasil. Betul, sesuai konteksnya apa tidak dengan apa yang mau saya sampaikan lewat karya tersebut. Jadi maksudnya nggak langsung foto-foto upload gitu ya? Itu juga mungkin tidak salah ya, karena memang zamannya membawa atmosfer seperti itu, zamannya yang membawa percepatan semacam itu. Tapi media sosial itu semacam menuntut, kalau bahasa saya ya, media sosial itu menuntut kita melakukan itu, karena kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak stand out, kita tidak kelihatan sama orang gitu. Tapi saya sih selalu percaya selalu ada jalan lain untuk tidak selalu seperti itu gitu. Salah satunya kalau saya mungkin dengan membuat buku, membuat pameran gitu. Ada kanal lain lah selain meskipun media sosial tentu kita gunakan. Saya untuk mempromosikan buku saya menggunakan media sosial gitu. Pameran, ada event ya saya pakai media sosial, tapi muara akhir dari sebuah karya itu hari ini mungkin banyak yang berpikir hasilnya adalah kalau nggak di klien ya di media sosial. Padahal masih banyak kanal-kanal lain untuk berkarya tuh nggak harus itu. Bukan hanya dari media sosial kan ya Kang, maksudnya tadi buku foto, zin foto, pameran. Banyak. Nah itu untuk bikin buku foto sendiri siapapun bisa bikin atau maksudnya harus ada mungkin ilmunya gitu Kang, maksudnya Kang? Pada dasarnya semua lagi-lagi ya, karena sekarang mah ada YouTube gitu. Kalau orang mau cari tahu juga pasti ada. Gitu. Pasti ada yang membahas itu ada gitu. Cuman memang saya juga nggak tahu ya di YouTube ini cukup komprehensif apa tidak gitu ya gitu. Kalau saya dulu sempat workshop pernah, dan sampai sekarang pun jadi mau tidak mau karena banyak yang bertanya, jadi akhirnya saya pun kadang-kadang bikin workshop gitu tentang membuat buku foto zin gitu, hal semacam itu. Tapi pada dasarnya semua orang bisa bereksperimen dengan itu gitu, dengan asal misalkan sudah terpapar dulu nih bahwa dia misalkan sudah pernah melihat buku foto itu yang seperti apa sih gitu. Setidaknya ada referensi lah gitu. Dari situ kan mungkin bisa mulai membayangkan gitu untuk proses kreatifnya seperti apa gitu. Yang susah ya kalau belum pernah melihat langsung. Kalau udah pernah lihat langsung sih mungkin bisa mulai kebayang, ternyata, karena itu kan topik buku foto itu bisa sangat macam-macam ya, tergantung siapa pembuatnya, mulai dari topik yang sangat remeh gitu sampai topik yang sangat berat. Itu ada semua gitu kalau ngomongin buku. Sama aja seperti buku teks lah ya. Yang sangat ringan ada, yang berat banget ada gitu. Sama aja sebetulnya. Berarti potensi Kang untuk di fotografi sendiri kan tadi sekarang udah banyak banget ya Kang, maksudnya yang masuk ke market lah, ke pasarnya gitu ya. Nah, untuk maksudnya apakah dengan banyaknya ini potensi di fotografi ini masih luas, masih banyak untuk misalnya ada teman-teman yang mau belajar atau gimana?
Ya kalau ngomongin potensi sih selalu ada sebetulnya, pasti selalu ada. Cuman memang persaingannya tadi ya semakin berat, bisa Berat. saya bilang semakin berat gitu. Karena karena saking banyaknya Saking gitu. banyaknya. Yang paling penting sih adalah kalau orang mau terjun ke fotografi, dia sudah bisa apa ya? Sudah bisa saya nggak tahu ya merencanakan bahasa yang tepat apa tidak, tapi setidaknya dia sudah bisa merencanakan bagaimana dia akan menampilkan dirinya dan karyanya di publik gitu. Oke. Karena itu jadi penting gitu. Apa yang menjadi pembeda hasil foto saya dengan teman saya gitu. Oke. Apa hasil foto saya yang membedakan hasil foto saya dengan orang lain yang mungkin menggunakan kamera yang harganya 3 kali lipat kamera saya gitu. Apa yang bisa membuat saya bisa bertahan, hal-hal semacam itu sebetulnya yang harus ditanyakan dulu gitu. Karena semakin pelakunya semakin banyak. Ya kalau saya di Photozine dan Photobook pelakunya nggak banyak-banyak amat. Saya bisa lumayan gitu, maksudnya bisa bergerak, bisa cukup leluasa. Karena orangnya itu saja. Masih gitu. hijau ya. Meskipun tentu saja skop pasarnya tidak sebesar fotografi industri gitu. Ya yang suka, yang senang, yang hobi, yang hal semacam itu saja. Marketnya sangat niche market gitu. Tapi peluangnya ada karena ini nggak banyak yang melakukan. Begitu pula publishing. Misalkan saya kan sama teman-teman di Raus juga bikin Raus Publishing namanya. Dia penerbit tapi khusus mempublish buku foto atau buku teks yang membahas fotografi gitu. Khusus itu saja gitu. Ya itu pun pelakunya nggak banyak, lagi-lagi nggak lebih dari hitungan jari gitu, sedikit juga gitu yang fokus di sana gitu. Sehingga mau tidak mau saat orang mau bikin buku foto atau apa ya, salah satu pananyaan itu pananyaan di Bandung ya pasti ke kita gitu, mau nggak mau itu karena pelakunya nggak ada lagi di Bandung. Iya betul. Gitu. Raus ya, di semua orang bisa akses lah ya kan, maksudnya ke sana. Terbuka sekali. Salah satu pemilihan tempat yang ideologis juga kami memilih di pasar gitu. Yang artinya pasar itu kan tempat transaksi, dagang, tempat bertemunya berbagai macam manusia gitu. Makanya kami pun memilih pasar sebagai ruang akses kami. Pun tengah-tengah juga ya kan, maksudnya. Tengah-tengah, jadi dekat alun-alun, dekat kilometer 0 kota Bandung. Dan ya itu tadi, pemilihan pasar itu salah satunya agar orang tidak canggung gitu. Di tempat kami kan punya perpustakaan buku foto juga yang biasanya kita kelilingkan gitu. Buku foto yang mungkin kalau di tempat lain atau mungkin di tempat-tempat bule sana gitu, di Eropa atau di Amerika, buku foto itu semacam benda yang disakralkan lah bisa saya bilang, karena dijaga gitu ya, dengan dibuka dikit-dikit. Di kita mah buku foto nggak ada yang mulus, rusak semua, artinya dibaca gitu. Memang buat dibaca gitu. Bahkan buku foto yang kalau hari ini saya lihat, dulu belinya mungkin nggak segitu, tapi sekarang lihat di Amazon secondnya harganya 10 juta misal buku foto. Di kita mah sampulnya juga lepas gitu. Tapi nggak apa-apa, artinya kami merasa saat itu menjadi rusak, berarti kan dibaca banyak orang, sehingganya terserah apapun itu, mungkin ada ilmu yang tersalurkan ya, terdistribusikan, ada pengetahuan, ada pengalaman yang terdistribusikan dari situ gitu. Dan kami mah senang-senang aja gitu. Oke Kang, itu untuk ini ya, untuk fotografi sendiri kan sekarang itu udah ada AI kan ya. Wow, masif banget ya, ada ChatGPT, ada apa ya? Gemini betul. Nah itu gimana Kang di dampak mungkin atau apapun mungkin di fotografi Kang? Ya kalau kita melihat hari ini ya keriuhan di media sosial tentu itu selalu ada perdebatan ya gitu. Ada yang orang yang sangat anti gitu ya, anti AI. Ada juga yang berusaha embrace the teknologi gitu, jadinya berusaha mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam cara kerja dia gitu. Nah kalau melihat itu kan sebetulnya ini tuh mirip menurut saya, mirip saat misalkan dulu fotografi itu dari analog ada transisi ke digital. Dari tadinya darkroom lalu jadi ada lightroom, jadi ada Photoshop gitu. Ini tuh mirip semacam transisi, ada suatu teknologi baru yang bisa merubah banyak hal, bisa mungkin mengganggu pekerjaan banyak orang juga gitu. Sehingga keriuhan ini menurut saya keriuhan yang wajar dan harus terjadi, karena adanya keriuhan-keriuhan setuju dan tidak setuju ini justru
muncul pewacanaan, muncul diskusi dan hal-hal semacam itu. Tapi kalau saya sih simple ya, saya sih melihat AI ini sebagai sebuah tools gitu, tools baru yang justru berpotensi memudahkan pelaku fotografi. Karena misalkan sekarang mah mau retouch, mau apa, dipermudah lah dengan adanya AI gitu. Termasuk juga AI ini menurut saya tidak tahu ya sebetulnya secara menyeluruh mengancamnya di mana. Tapi katakanlah misalkan tadi fotografer wedding misalnya gitu, fotografer dokumenter, wedding dokumenter atau apapun itu, kan tidak mungkin AI menggantikan posisi mereka sebetulnya. Orang yang mendokumentasikan sebuah sebuah masyarakat gitu di suatu daerah, orang yang mendokumentasikan suku-suku terdalam di mana misalnya gitu, kan itu tidak mungkin digantikan oleh sosok robot gitu yang seperti di film iRobot atau di Terminator terus bawa kamera, kan tidak mungkin gitu maksudnya. Itu tetap harus manusia yang memotretnya, harus langsung interaksi juga gitu. Justru dengan adanya AI, menurut saya makin memperkuat posisi-posisi mereka gitu, bahwa dokumenter, jurnalistik misalnya, itu justru jadi semakin kuat karena makin jurang pembedanya tuh justru makin terlihat mana yang fabrikasi AI gitu dan mana yang emang buatan manusia. Tinggal PR-nya adalah bagaimana mengedukasi audiensnya sebetulnya. Karena audiens sekarang termasuk saya bisa sangat mudah terkecoh mana yang betul, mana yang AI, mana yang bukan gitu. Itu sebetulnya PR-nya tuh di sana, bagaimana mengedukasi audiens agar bisa membedakan mana AI dan tidak gitu. Tapi kalau secara fotografinya sih, saya melihat banyak teman-teman yang justru malah terbantu dengan adanya AI, tidak jadi masalah. Justru saya tidak tahu ya, tapi yang benar-benar menolak ini justru yang takutnya justru malah tergilas zaman dengan sendirinya gitu. Perkembangan makin terus ini ya Kang, tapi dia ini kan baru berapa tahun ya, ini tapi udah masif banget. Betul, sangat cepat sekali gitu. Dulu mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu generatif image di AI itu masih sangat buruk gitu ya, tangan nggak jelas, muka nggak jelas. Sekarang bisa sangat fotografis gitu. Saya aja bikin pas foto atau apa pakai AI juga jadi aja sekarang. Ya, tapi di situ maksudnya artinya saat fotografi atau fotografer yang tidak mau mengembrace teknologi itu jadi kalah atau jadi kehilangan pekerjaan karena tidak ada lagi misalkan yang mau memotret pas foto di studio atau apa. Lagi-lagi itu sesuatu yang sangat sulit dilawan gitu. Sama seperti kalau di transportasi kita gitu, tiba-tiba angkot jadi sepi atau yang mengayuh beca jadi sepi gara-gara ada ojol gitu. Gimana melawan itu sesuatu yang sangat sulit sebetulnya gitu untuk melawan itu. Ya mau tidak mau itu mah harus kita terima dan kita integrasikan aja sih sebetulnya. Mungkin bahkan kita harus belajar juga ya Kang, harus belajar pada akhirnya. Ya biar nggak tertinggal gitu. Oke Kang, sip. Untuk sekarang kita masuk ke konteks kebudayaannya Kang. Nah untuk budaya, Kang sendiri pernah nggak motret gitu misalnya tentang festival-festival event budaya gitu, dan apa sih sebenarnya dokumentasi budaya itu dalam sekrusial apa dalam fotografi gitu kan? Ya, mungkin kalau sebagai fotografer yang memotret budaya langsung, jujur tidak. Tapi mengerjakan beberapa buku lah ya, buku foto yang fotografernya memotret yang ada materi atau ada singgungannya dengan budaya, ada beberapa lah. Gitu. Dan saya melihat kalau pendokumentasian budaya tentu saja penting gitu. Apapun itu ya jenis budayanya, mau itu tradisi, apa itu menyangkut bahasa, menyangkut religi misal, apapun itu sebetulnya gitu. Termasuk subkultur seperti ada seorang teman saya yang membuat fotozin kehidupan dia di pesantren misalnya gitu. Itu kan sebagai sebagai suatu produk budaya itu juga penting gitu. Orang mungkin banyak yang ngomongin pesantren, membahas, tapi yang membuat secara karya khusus fotografi tentang kehidupan dari sudut pandang santrinya yang ada di situ, yang ikut makan di situ, mandi di situ, belajar agama di situ, lalu menggunakan fotografi dan dihasilkan menjadi buku misalkan, itu kan tidak banyak juga. Mungkin kalau misalkan suatu pesantren meng-hire fotografer untuk membuat company profile katakanlah begitu,
mungkin tidak aneh gitu. Yeah. Tapi ini diambil dari sudut pandang pelakunya langsung nih gitu, insider gitu yang membuat. Nah saya pun melihat banyak permasalahan adalah saat orang berusaha mendokumentasikan apapun lah, festival yang kaitan dengan budaya atau tradisi itu, mereka datang dengan sudut pandang outsider sebetulnya. Jadi datang, katakanlah festivalnya hanya 1 minggu atau 1 bulan gitu. Yeah. Dia datang hanya untuk mendokumentasikan itu, lalu pergi. Nah, ini bahasa saya sedikit keras ya, tapi praktik itu yang terjadi zaman dulu waktu zaman kolonial datang ke sini. Mereka datang dengan semangat kolonial gitu, untuk mendokumentasikan dan membuat katalog, baik itu kebudayaan, bahkan katalog manusia gitu. Oh ini orang Papua begini, orang Jawa begini, dibuat foto semacam katalog manusia itu dibuat katalog gitu. Untuk tujuan kepentingan kolonialisme gitu. Nah permasalahan fotografi hari ini adalah jejak-jejak kolonial gaze gitu, pandangan kolonial, jejak-jejak cara kolonial memotret. Karena kolonial itu begitu ya, dia datang ke suatu tempat, melihat suatu tempat ini sesuatu yang eksotis. Saya masuk orang yang cukup benci istilah eksotis gitu. Karena eksotis itu dari kata bahasanya saja sudah bermasalah. Ekso itu kan luar gitu. Yeah. Dia datang dari luar gitu. Melihat sesuatu yang tidak sama seperti kesehariannya, lo menganggap itu sesuatu yang menarik gitu. Dan itu yang dilakukan banyak fotografer sampai hari ini gitu. Dia datang ke suatu daerah, ke suatu masyarakat dan melihat oh ini unik ya. Karena berbeda mungkin dengan kehidupan dia di kota gitu. Dia melihat sesuatu, semuanya jadi terasa menarik dan memotret. Tapi pada akhirnya malah mengeksploitasi mereka gitu. Nah itu permasalahan fotografi yang menyangkut fotografi katakanlah budaya gitu ya sampai hari ini. Karena banyak yang tidak melakukan long term project terhadap karyanya. Jadi datang hanya berapa hari motret pergi. Beres, udah. Lalu ya fotonya nggak tahu, mungkin bisa di media sosial atau dipakai untuk apa gitu. Sedangkan saya tidak tahu ya, mungkin bisa benar bisa salah, tapi menurut saya praktik fotografi yang ideal itu adalah memang dia membutuhkan waktu mau tidak mau gitu. Dia membutuhkan untuk misalkan kita mau memotret suatu masyarakat, suatu daerah, suatu tradisi misalkan di suatu tempat, kita nggak bisa sehari 2 hari, kita harus diam di sana. Mungkin berbulan-bulan, mungkin bolak-balik selama 1 tahun gitu. Itu baru setelah itu, bahkan saat kita bisa dianggap mungkin keluarga oleh lingkungan di sana dan mereka nyaman dengan kamera kita gitu. Di sanalah sebetulnya terjadinya posisi yang bisa kita bilang posisi yang cukup setara lah. Tidak ada yang inferior, tidak ada yang superior gitu. Karena kecenderungan fotografer itu menurut saya kebanyakan tidak jauh dari pemburu sebetulnya gitu. Bahkan dulu makanya ada istilah big game hunter gitu, saat fotografer itu membawa kamera serasa menenteng senjata gitu. Memotret apapun itu seperti seorang pemburu yang memotret buruannya, lalu setelah itu buruannya kita kuliti atau apa, kulitnya kita bawa ke rumah lalu kita pajang sebagai souvenir. Fotografi itu tidak jauh dari itu. Makanya kalau kita ngelihat istilah-istilah di fotografi yang ke bawah gitu seperti shoot, man behind the gun gitu. Pull the trigger. Sama aja itu mirip-mirip pemburu sebetulnya. Pemburu ya benar ya. Itu bahasa-bahasa yang atau foto hunting misalnya sekarang gitu. Kan hunting itu berburu gitu. Itu istilah-istilah yang kalau saya sendiri baik dalam keseharian saya atau di lingkungan saya coba saya kikis gitu. Tidak lagi menggunakan istilah-istilah semacam itu. Kita cari padanan bahasa lain yang tidak sekeras atau tidak se-violence itu gitu ya gitu. Nah itu maksudnya kecenderungan permasalahannya adalah kalau saya melihat banyak sekali sekarang orang yang serasa mendokumentasikan budaya, tapi justru bukan mendokumentasikan. Kalau saya melihatnya malah ya eksploitasi banyaknya. Itu masalah hari ini. Yang seharusnya berarti kan untuk dokumentasi budaya itu kan tadi butuh waktu yang cukup panjang kan. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Bukan yang 1-2 hari udah gitu. Targetnya, goalsnya sampai apa Kang itu Kang? Ya goalsnya sih bisa dikembalikan ya sebetulnya ke si fotografernya. Apakah misalkan berpameran atau dibikin buku. Paling umum itulah kalau berpameran dibikin buku gitu. Tapi setidaknya ada apa ya? Ada sesuatu yang bisa dikembalikan lah ke mereka yang dipotret gitu. Mungkin tidak harus
selalu uang, mungkin tidak harus selalu apapun yang berhubungan dengan material secara langsung, tapi setidaknya ada transfer ilmu, transfer pengetahuan gitu yang yang terjadi gitu, bukan hanya sesuatu yang sifatnya transaksional atau hanya hal-hal semacam itu gitu. Di sana harus terjadi hal-hal yang melampaui materialitas lah kalau saya bilangnya gitu. Jadi ya tapi itu lagi-lagi itu adalah sesuatu yang cukup sulit gitu. Tidak bisa dilakukan dengan sangat cepat lah gitu. Kayak misalkan ada fotografer, ntar saya lupa di mana. Tapi dia namanya Gilles Perez, dia memotret IRA, Irish Republican Army di Irlandia gitu. Kurang lebih selama 11 tahun. Di sana dia melihat perangnya, dia memotret saudara mereka yang meninggal, kehidupan sehari-hari, tapi selama 11 tahun gitu. Hasilnya adalah sebuah buku yang sangat monumental gitu, penting sekali gitu sebagai sebuah catatan dokumentasi tentang sebuah masyarakat gitu. Okay. Masyarakat yang yang sehari ini mungkin banyak diasumsikan sebagai separatis atau apa gitu di sana. Tapi kita bisa melihat di sana, kita bisa melihat humanity, kita bisa melihat banyak hal di sana gitu. Karena dia melakukan itu dengan waktu yang lama gitu, sudah dianggap bagian dari mereka, sehingga saat mendokumentasikan dia mewakili atau merepresentasikan suara dia yang difoto. Nah itu permasalahan, mungkin tadi saya kelewat. Salah satu permasalahan fotografi hari ini adalah, apalagi saat dia berhubungan dengan masyarakat gitu ya, dengan sebuah society gitu. Yang jadi masalah adalah saat suara yang disampaikan itu adalah suara pesanan siapa, suara fotografer saja, padahal dia sedang memotret manusia. Okay. Bukan masyarakatnya yang bersuara lewat foto itu gitu. Okay. Nah, salah satu foto dokumenter gitu, yang foto dokumenter yang baik adalah menurut saya adalah saat suara dari si yang difoto justru tersuarakan lewat foto-foto tersebut gitu. Oke. Ada contekan sedikit, Kang. Kan sekarang ini lagi lagi perang budaya istilahnya ya. Bagaimana peran fotografi ini untuk mempertahankan keutuhan budaya Republik Indonesia ini? Gimana, Kang? Oh, gini. Saat kita ngomongin foto budaya aja, sesimpel itu aja. Yang kebayang kira-kira apa? Foto budaya kayak coba. Ya misalnya kesenian yang di Jawa Barat itu kan, gitu. Yeah. Itu aja, sesimpel itu aja. Saat orang ngomong foto budaya kebayangnya adalah motret orang lagi jaipongan, itu penting. Tapi kalau kita ngomongin budaya secara luas gitu, kan bukan itu saja. Betul. Bukan hanya seni tradisi saja sebetulnya. Budaya ini bisa menyakup banyak hal. Seperti salah satu contoh tadi gitu. Kalau cek bahasa bule nama pasantren itu subkultur gitu. Subkultur. Nah itu tuh juga suatu hal yang penting gitu. Jadi saya sih pengennya bagaimana orang memandang fotografi dan kaitannya dengan budaya itu sebetulnya tidak sesempit saat orang hanya membahas soal tradisi saja. Tradisi, kesenian. Betul, karena keseharian kita. Keseharian itu budaya ya kan? Keseharian itu bisa jadi budaya di masa yang akan datang gitu. UNESCO ya, yang suka bikin warisan budaya tak benda. UNESCO ya. UNESCO itu di Jerman dia bilang fotografi adalah warisan budaya tak benda. Oke. Jerman. Gitu. Jadi fotografi itu di Jerman sudah jadi budaya. Gitu. Kalau di kita kan warisan budaya tak benda namanya keris ya, kalau nggak salah. Angklung gitu kan ya. Nah fotografi itu jadi warisan budaya tak benda di Jerman gitu. Artinya dianggap penting sebagai apapun itu gitu. Nah fotografi itu tentu selalu punya potensi untuk mendokumentasikan realitas tadi gitu. Hanya saja memang realitas yang sering kali muncul di fotografi adalah realitas yang itu saja. Padahal banyak sekali aspek-aspek budaya lain mungkin gitu yang bisa muncul potensinya saat fotografi dimaksimalkan, bukan hanya foto budaya mah ya pasti yang seperti itu gitu. Jadi yang paling penting mungkin adalah memperluas dan memperlebar informasi dan pengetahuan tentang fotografinya pasti, tapi bagaimana melihat juga gitu referensi dan kecenderungan fotografi itu yang udah 150 tahun ini ada di dunia ini gitu tuh sudah dilakukan apa saja gitu. Masa mau gitu-gitu aja sih. Iya, betul. Gitu. Oke. Berarti kan
ada etika ya Kang, maksudnya etika seorang fotografer. Nah itu mungkin bisa sharing Kang, apa aja sih sebenarnya etika-etika yang mungkin harus jadi barrier kita gitu, jadi pegangan kita gitu Kang. Ya kalau ngomongin etika mah, kan pertama mungkin etika itu tidak sama dengan hukum ya. Betul. Gitu, artinya belum tentu orang, bisa jadi orang itu misalkan tidak melanggar hukum, tapi bisa saja dia melanggar etika kan, mungkin saja gitu. Dan etika itu sangat dipengaruhi sama tempat gitu ya, geografis, masyarakat gitu yang sangat berbeda-beda. Apalagi di Indonesia mah bisa sangat, etikanya bisa sangat macam-macam banget gitu sebetulnya. Nah yang pertama mungkin adalah jadi manusia dulu sebelum jadi fotografer. Itu dulu aja. Gimana Kang, coba bisa dijelaskan ya? Iya, karena ya itu tadi, kalau fotografer itu kadang punya ego yang merasa bahwa dengan memegang kamera dia semacam punya paspor untuk mengintervensi hidup orang lain sebetulnya. Semacam seperti itu saat orang memegang kamera tuh. Mungkin tidak semua ya, gitu. Tapi tampaknya cukup banyak yang berpikiran saat seseorang itu membawa kamera justru dia semacam punya all access terhadap banyak hal gitu. Padahal kan belum tentu seperti itu, karena lagi-lagi kita hak kita memotret itu pasti bersentuhan juga dengan hak orang yang tidak mau dipotret misalnya. Hak orang untuk punya norma dan etika di suatu tempat masing-masing. Itu dulu sebetulnya bahwa kita harus mempelajari dulu lah, ibaratnya misalkan kita memotret apa tuh, kita harus pertama lihat situasi, mungkin ngobrol dulu gitu, kita lihat dulu bahwa ada apa di situ gitu, yang boleh dan tidak boleh misalkan di foto kalau misalkan konteksnya memotret gitu. Dan tentu saja tadi memanusiakan manusianya, karena lagi-lagi gitu kalau kita melihat arsip-arsip foto kolonial zaman dulu gitu, yaitu mereka menggunakan fotografi untuk kepentingan menjalankan misi kolonial mereka gitu. Misalkan mereka membuat katalog manusia gitu, misalkan di kepulauan mana gitu di Indonesia atau di mana. Ya mereka memperlihatkan itu, mereka membawa data itu ke Eropa sana dan memperlihatkan, lah lihat ini bangsa-bangsa yang tidak terpelajar gitu. Mari kita bikin mereka jadi terpelajar gitu. Kan itu hal-hal semacam itu gitu yang digunakan gitu. Sama gitu dengan misalkan orang melihat eksotisme tadi dalam suatu, wah ini mah bagus nih, orang-orangnya begini, pakaiannya begini, karena beda saja gitu, sekedar karena beda dari keseharian mereka gitu. Nah semacam itu idealnya dihindari gitu. Jadi melihat posisi kita juga gitu sebagai, apakah kita membawa, tadi bahasanya mungkin apakah kita membawa colonial gaze gitu, pandangan kolonial kita terhadap apa yang kita foto atau tidak gitu. Atau kita berusaha memanusiakan dan tadi menyuarakan apa yang sebetulnya perlu disuarakan lewat mereka gitu. Dan dengan begitu ya tentu saja otomatis saat kita hadir tidak dengan ego kita, tidak dengan itu, tapi justru hadir dari kesadaran kita bahwa justru suara mereka yang penting kita suarakan lewat kamera kita gitu. Biasanya sih etikanya akan berjalan dengan sendirinya, ikut aja gitu. Karena menyadari itu dulu gitu. Yang susah itu memang kalau datang sudah kepalanya sudah penuh referensi, nanti saya datang ke sana pengen motret begini, nanti saya arahkan begini, itu sebetulnya yang jadi susah. Karena setiap negara, setiap wilayah itu punya etikanya masing-masing. Betul, ya Kang? Punya etikanya masing-masing. Terakhir Kang, satu pesan dari Kang Aga, Kang Baskara ya di sini. Untuk anak muda yang mulai memotret hari ini, mungkin boleh. Susah sekali. Gak apa-apa Kang. Gimana? Bebas Kang. Pesan saya, pertama, karena kemudahan internet, tentu kita dipermudah juga untuk mencari tahu apapun itu tentang fotografi. Jadi yang pertama justru dipelajari bukan fotografinya, tapi bagaimana menentukan keyword yang tepat dalam mencari apapun yang kalian mau cari tentang fotografi. Itu satu. Kedua, gabung komunitas boleh, gabung lingkungan-lingkungan yang bisa menambahkan khazanah keilmuan kita gitu. Itu juga oke, tapi tentu kita harus pilih-pilih, kita harus melihat, balik lagi kita pun harus melihat tadi kalau bahasa saya sih, apakah dengan berfotografi kita jadi memanusiakan manusia apa tidak gitu. Yang ketiga adalah ya mungkin sesimpel melihat referensi sebanyak-banyaknya. Dan referensi itu perlu diingat tidak semuanya ada di internet gitu. Referensi itu ada yang rupanya berupa katalog pameran, referensi itu ada yang bentuknya berupa buku foto, fotozin, dan referensi itu bisa jadi ada di YouTube tapi bentuknya diskusi,
rekaman diskusi, rekaman podcast dari fotografer dengan kurator, dengan penulis, dengan segala macam, itu juga referensi. Jadi perbanyak referensi tapi jangan dari satu sumber saja. Itu paling. Oke, terima kasih Kang sudah memberikan insight yang luar biasa hari ini. Oke, Sobat Budaya, kita sudah berbincang selama 1 jam kurang lebih tentang fotografi dalam bingkai budaya. Buat teman-teman yang mau lihat episode berikutnya, ada Maestro Suling Sunda, ada Maestro Kawi yang sudah ada di channel Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9. Oke, terima kasih banyak Kang untuk waktunya. Sami-sami, nuhun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.